Api adalah teman sekaligus musuh manusia. Dengan api, kita bisa memasak dan bekerja. Tetapi, jika tidak dikendalikan, api bisa menjadi bencana. Untungnya, ada alat kecil yang bisa menolong kita di saat darurat. Namanya adalah APAR, alat pemadam api ringan. APAR berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal kebakaran. Dengan APAR, api kecil bisa dipadamkan sebelum menjalar lebih besar. Setiap tempat kerja, gedung, atau kendaraan wajib memiliki APAR karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Tahukah kamu, tidak semua APAR itu sama. Setiap jenis APAR memiliki fungsi yang berbeda, tergantung sumber apinya. Yang pertama ada APAR air. APAR jenis ini berisi air bertekanan tinggi. Air berfungsi untuk menurunkan suhu benda yang terbakar sehingga api bisa padam. APAR air digunakan untuk kebakaran kelas A, yaitu kebakaran bahan padat seperti kayu, kertas, kain, dan plastik. Namun, ada hal yang perlu diingat. APAR air tidak boleh digunakan untuk kebakaran listrik karena air menghantarkan arus listrik dan bisa menyebabkan tersengat listrik. Selain itu, jangan digunakan untuk kebakaran minyak karena air justru membuat api menyebar lebih luas. Yang kedua, ada APAR busa atau foam. APAR busa berisi campuran air dan bahan pembentuk busa. Fungsinya adalah untuk menutupi permukaan bahan yang terbakar agar oksigen tidak bisa masuk dan api mati. APAR ini cocok untuk kebakaran kelas A dan B, yaitu untuk bahan padat serta cairan mudah terbakar seperti bensin, solar, dan cat. Tetapi hati-hati, APAR busa tidak boleh digunakan untuk kebakaran listrik, karena busa mengandung air, bisa menyebabkan sengatan listrik. Yang ketiga ada APAR serbuk kimia kering atau dry chemical powder. APAR jenis ini berisi serbuk kimia kering seperti monoamonium fosfat atau sodium bikarbonat. Serbuk ini bekerja dengan menutupi permukaan bahan terbakar dan menghentikan reaksi kimia api. APAR serbuk kimia kering bisa digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Artinya, bisa memadamkan api dari bahan padat, cairan mudah terbakar, maupun listrik. Namun, APAR ini meninggalkan banyak residu atau debu. Jadi, sebaiknya tidak digunakan di ruang yang berisi peralatan elektronik sensitif seperti komputer atau server, karena bisa merusaknya. Dan yang keempat, ada APAR karbon dioksida. APAR CO2 berisi gas karbon dioksida bertekanan tinggi. Gas ini bekerja dengan cara menggantikan oksigen di sekitar api dan juga mendinginkan area yang terbakar. APAR CO2 cocok digunakan untuk kebakaran kelas B dan C, yaitu kebakaran cairan mudah terbakar serta kebakaran listrik. APAR ini sangat ideal digunakan di kantor, ruang server, atau area dengan banyak peralatan elektronik karena tidak meninggalkan residu. Tetapi, jangan gunakan APAR CO2 di ruang tertutup tanpa ventilasi karena gas ini bisa mengurangi kadar oksigen yang diperlukan untuk bernapas. Sekarang, kita belajar cara menggunakan APAR dengan metode PAS. Yang pertama, pull. Tarik pin pengaman pada tuas APAR. Yang kedua, aim. Arahkan nozzle ke sumber api, jangan ke atas apinya. Yang ketiga, squeeze. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Dan yang keempat, sweep. Gerakkan nozzle ke kanan dan kiri, sapu api hingga padam. Tapi ingat, selalu jaga jarak aman ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter dari api. Kemudian, APAR juga perlu dirawat agar selalu siap digunakan. Pengecekan dan perawatan APAR dilakukan minimal setiap 1 bulan sekali. Berikut adalah daftar checklist yang harus diperhatikan ketika pengecekan dan perawatan APAR. Yang pertama, lihat tekanan jarum manometer di zona hijau. Dan yang kedua, pastikan segel dan pin pengaman utuh. Yang ketiga,
Pastikan apar tidak ada karat atau kebocoran. Dan yang terakhir, cek label masa berlaku apakah masih aktif atau tidak. Kalau tekanan sudah menurun atau masa berlaku sudah habis, segera laporkan ke petugas keamanan atau bagian K3. Baiklah teman-teman, sekarang kalian sudah tahu bedanya apar air, busa, dan gas. Tapi ingat, jangan asal semprot. Apar air bukan buat nyiram tanaman. Apar busa bukan buat main sabun. Dan apar CO2 bukan buat bikin es krim instan. Gunakan apar dengan bijak, rawat dengan cinta, dan semoga kalian cuma panas karena kerja semangat, bukan karena kebakaran. See you guys!